Pernahkah kamu tiba-tiba mencintai seseorang tanpa tahu sejak kapan perasaan itu muncul? Tidak ada momen spesial, tidak ada pengakuan, tapi hatimu perlahan tertarik begitu saja. Yang jarang disadari banyak orang adalah ini. Bisa jadi perasaan itu bukan berasal darimu lebih dulu. Ada teori-teori yang meyakini bahwa saat kamu mulai mencintainya, justru dia sudah lebih dulu mencintaimu dalam diam, dan hatimu hanya meresponsnya sekarang. Menurut teori resonansi emosi, perasaan cinta tidak muncul secara kebetulan dan tidak selalu diawali oleh keputusan sadar. Teori ini meyakini bahwa setiap emosi yang kuat, terutama cinta, memiliki getaran yang dapat terpancar keluar dari diri seseorang. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, meskipun ia tidak mengungkapkannya, perasaan itu tetap hidup dalam pikirannya, dalam caranya memperhatikan, dalam kekhawatirannya, dan dalam niat-niat kecil yang terus ia arahkan kepadamu. Getaran emosi ini bekerja secara halus, tidak terlihat, tetapi konsisten. Seiring waktu, hatimu mulai menangkap sinyal tersebut. Awalnya mungkin hanya berupa rasa nyaman yang aneh saat mengingatnya, perasaan tenang tanpa alasan jelas, atau dorongan untuk memperhatikannya lebih dalam meski sebelumnya biasa saja. Kamu tidak merasa jatuh cinta secara tiba-tiba, melainkan perlahan terseret ke dalam perasaan yang semakin kuat. Dalam teori ini, hal tersebut bukan karena kamu yang menciptakan rasa itu dari nol, tetapi karena hatimu mulai beresonansi dengan emosi yang sudah lebih dulu ada. Resonansi ini terjadi ketika dua emosi berada pada frekuensi yang selaras. Saat perasaan seseorang terhadapmu cukup kuat dan berlangsung lama, getaran emosinya dianggap mampu memengaruhi kondisi batinmu, terutama ketika kamu berada dalam fase hidup yang sedang terbuka secara emosional. Itulah mengapa cintamu sering terasa datang tanpa sebab logis, tanpa momen besar, tanpa kejadian romantis yang jelas. Kamu hanya merasa dia berbeda, dia terasa dekat, atau ada sesuatu yang menarikku padanya. Dalam sudut pandang ini, cintamu bukanlah permulaan cerita, melainkan jawaban dari proses yang sudah berjalan lebih dulu. Hatimu seakan baru menyadari sesuatu yang sebenarnya telah lama diarahkan kepadamu. Maka ketika kamu akhirnya mengakui perasaan itu, bisa jadi kamu hanya sedang menyusul, bukan memulai. Karena pada level emosi yang paling dalam, dia telah lebih dulu mencintaimu dalam diam. Menurut teori sermin emosi, emotional mirroring, perasaan cinta seringkali bukan berasal dari dorongan sepihak, melainkan dari proses saling memantulkan emosi yang terjadi secara halus dan bertahap. Manusia secara alami memiliki kemampuan untuk menyerap emosi orang lain, terutama dari mereka yang sering memberi perhatian, kehangatan, dan rasa aman. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, meskipun ia bersikap biasa saja atau bahkan terlihat cuek, emosinya tetap tercermin lewat hal-hal kecil. Caranya mendengarkanmu, cara ia bersikap lebih sabar padamu dibanding orang lain, atau caranya hadir di saat-saat yang tidak dilakukan orang lain. Semua itu menciptakan suasana emosional tertentu yang tanpa sadar kamu rasakan. Dalam proses ini, hatimu mulai menyesuaikan diri. Kamu merasa nyaman berada di dekatnya, merasa dihargai tanpa tahu alasannya, dan merasa ada ruang aman ketika berinteraksi dengannya. Perasaan nyaman inilah yang kemudian dipantulkan kembali oleh dirimu dalam bentuk perhatian, ketertarikan, dan akhirnya cinta. Kamu mungkin berpikir bahwa kamulah yang mulai menyukai dia lebih dulu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang mencerminkan emosi yang telah lama ia tunjukkan secara tidak langsung. Teori ini menjelaskan mengapa cinta sering tumbuh tanpa drama dan tanpa momen romantis yang besar. Tidak ada kejadian spesial yang bisa kamu tunjuk sebagai awalnya, karena cinta itu terbentuk dari akumulasi rasa yang dipantulkan terus-menerus. Setiap kali dia memperlakukanmu dengan ketulusan, hatimu belajar merespons dengan perasaan yang sama. Hingga pada satu titik, kamu menyadari bahwa kamu mencintainya, tanpa sadar bahwa perasaan itu adalah pantulan dari emosi yang sudah lebih dulu ia hadirkan dalam hidupmu. Dalam pandangan ini, cintamu bukanlah inisiatif awal, melainkan refleksi. Hatimu hanya meniru apa yang sudah lama ia rasakan. Maka wajar jika banyak orang jatuh cinta tanpa tahu sebabnya,
karena yang mereka rasakan sebenarnya adalah bayangan dari cinta yang lebih dulu datang dari arah sebaliknya. Menurut teori psikologi bawah sadar, perasaan cinta seringkali muncul bukan karena keputusan sadar, melainkan karena otak bawah sadar telah lebih dulu bekerja jauh sebelum kamu menyadarinya. Manusia setiap hari menerima ribuan sinyal kecil dari orang lain. Tatapan mata yang sedikit lebih lama, perubahan nada suara saat berbicara, perhatian yang konsisten, kehadiran di waktu-waktu tertentu, atau sikap protektif yang tidak pernah diucapkan. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, sinyal-sinyal ini muncul berulang kali dan secara perlahan tersimpan di bawah sadar, meskipun di permukaan semuanya terlihat biasa saja. Bawah sadar tidak menilai dengan logika seperti pikiran sadar. Ia hanya merekam rasa aman, diperhatikan, dihargai, dan diterima. Karena itu, meskipun kamu merasa tidak ada alasan jelas untuk menyukai orang tersebut, hatimu mulai terdorong ke arahnya. Kamu mungkin mendapati dirimu sering memikirkannya tanpa sebab, merasa kehilangan saat tidak berinteraksi, atau tiba-tiba ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya. Semua ini adalah tanda bahwa bawah sadarmu sedang merespon sesuatu yang telah lama ia tangkap. Dalam teori ini, cinta yang kamu rasakan bukan muncul secara spontan, melainkan hasil dari proses panjang yang tidak kamu sadari. Saat seseorang mencintaimu dalam diam, ia secara konsisten mengirimkan sinyal emosional yang akhirnya membentuk asosiasi positif di dalam dirimu. Otak bawah sadarmu kemudian mengubah asosiasi itu menjadi ketertarikan emosional yang pada akhirnya muncul ke permukaan sebagai perasaan cinta. Itulah sebabnya banyak orang berkata, "Aku tidak tahu kapan mulai mencintainya." Karena sesungguhnya, perasaan itu telah tumbuh jauh sebelum kamu menyadarinya. Dalam sudut pandang ini, ketika kamu akhirnya mencintainya, bisa jadi kamu hanya sedang menyadari apa yang telah lebih dulu ditanamkan oleh perasaan yang ia miliki terhadapmu sejak awal. Menurut Law of Attraction, tidak ada perasaan yang muncul secara sepihak dan tanpa sebab. Setiap pikiran yang disertai emosi kuat, terutama cinta, dipercaya memancarkan energi yang mencari energi serupa. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, ia sering memikirkanmu, membayangkanmu, mengharapkan kebahagiaan bersamamu, bahkan tanpa pernah mengatakannya. Pikiran dan perasaan yang berulang ini menciptakan tarikan energi yang perlahan mengarah kepadamu, meskipun kamu tidak menyadarinya secara sadar. Dalam kepercayaan ini, ketika kamu tiba-tiba mulai sering memikirkan seseorang, merasakan rindu yang muncul tanpa alasan jelas, atau merasa hatimu tertarik padanya di waktu-waktu tertentu, itu bukanlah kebetulan. Diyakini bahwa kamu sedang merespons energi yang sama yang terus diarahkan kepadamu. Cintamu bukanlah awal dari tarikan tersebut, melainkan bentuk penerimaan dari energi yang telah lama dipancarkan. Law of Attraction juga meyakini bahwa ketika dua orang memiliki frekuensi emosi yang mulai selaras, semesta akan memperkuat koneksi itu. Kamu mungkin mulai mengalami kebetulan kecil, seperti teringat padanya, lalu tiba-tiba bertemu, atau namanya sering muncul di berbagai situasi. Semua ini dipercaya sebagai tanda bahwa ada tarikan energi dua arah yang sedang bekerja. Namun menariknya, tarikan ini seringkali dimulai oleh satu pihak lebih dulu, dan pihak lain baru merasakannya belakangan. Dalam sudut pandang ini, saat kamu akhirnya menyadari bahwa kamu mencintainya, kamu sebenarnya sedang mengikuti arus yang sudah ada. Perasaan itu bukan muncul karena kamu memaksakan diri, melainkan karena hatimu telah sampai pada frekuensi yang sama dengan perasaan yang telah lebih dulu ia kirimkan. Maka cinta yang kamu rasakan dipahami sebagai jawaban alami dari energi cinta yang sebelumnya telah diarahkan kepadamu dalam diam. Menurut perspektif spiritual dan ikatan batin, cinta tidak selalu bergerak melalui kata-kata atau tindakan nyata, melainkan melalui koneksi jiwa yang lebih dalam. Dalam pandangan ini, setiap manusia memiliki keterhubungan batin yang bisa aktif ketika ada perasaan kuat dari salah satu pihak. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, ikatan batin itu diyakini mulai terbentuk bahkan sebelum kamu menyadarinya. Ia bisa hadir lewat doa, niat tulus, atau perasaan yang terus terjaga dalam hatinya dan perlahan menciptakan jalur emosional yang menghubungkan kalian berdua. Seiring waktu, koneksi ini mulai terasa di dalam dirimu.
Kamu mungkin merasakan perubahan suasana hati tanpa sebab yang jelas, merasa tenang saat mengingatnya, atau tiba-tiba merindukannya meskipun tidak ada interaksi apapun. Dalam perspektif spiritual, hal ini dipercaya sebagai tanda bahwa batinmu sedang menerima getaran dari ikatan yang telah lebih dulu ia bangun. Cintamu bukan muncul karena logika atau pertimbangan rasional, melainkan karena jiwamu mulai mengenali kehadirannya. Ikatan batin juga diyakini bekerja melampaui jarak dan waktu. Walaupun kalian jarang berkomunikasi atau bahkan terpisah jauh, rasa itu tetap muncul dan bertahan. Kamu merasa terhubung tanpa tahu alasannya, seolah ada benang tak kasat mata yang menarik hatimu perlahan. Dalam pandangan ini, perasaan cinta sering dianggap sebagai sinyal bahwa dua jiwa sedang berada pada jalur yang sama, dan salah satunya telah lebih dulu membuka pintu koneksi tersebut. Karena itu, ketika kamu akhirnya mencintainya, dipercaya bahwa kamu bukan sedang memulai sesuatu yang baru, melainkan sedang memasuki hubungan batin yang sudah lama terbentuk. Hatimu hanya menyusul keterhubungan yang telah lebih dulu ada. Dan dalam keyakinan ini, cinta tidak datang lebih dulu kepada siapa yang paling cepat menyadari, tetapi kepada siapa yang lebih dulu merasakan dan mengirimkannya dengan tulus. Menurut teori familiaritas emosional, mere exposure effect, perasaan cinta sering kali tumbuh, bukan karena kejadian besar atau momen romantis yang jelas, melainkan karena kedekatan emosional yang terjadi secara berulang dan konsisten. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa nyaman, aman, dan akhirnya menyukai seseorang yang kehadirannya sering terasa meskipun tidak selalu disadari. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, ia biasanya menunjukkan konsistensi emosional. Ia ada saat kamu butuh memperhatikan perubahan kecil dalam dirimu, mengingat hal-hal sepele tentangmu, dan memberi rasa stabil tanpa menuntut apapun. Tanpa kamu sadari, kehadiran emosional yang berulang ini mulai membentuk pola di dalam pikiranmu. Hatimu terbiasa dengan cara dia memperlakukanmu, terbiasa dengan rasa tenang yang muncul ketika memikirkannya, dan terbiasa dengan perasaan aman saat berinteraksi dengannya. Karena terbiasa, perasaan itu terasa wajar dan tidak mencurigakan. Kamu tidak merasa sedang didekati atau digoda. Kamu hanya merasa nyaman dan cocok. Padahal, justru rasa nyaman inilah fondasi utama dari cinta yang bertahan lama. Dalam teori ini, cintamu bukan muncul karena ketertarikan mendadak, tetapi karena hatimu telah lama hidup di dalam suasana emosional yang ia bangun. Otakmu secara perlahan mengasosiasikan sosoknya dengan ketenangan, penerimaan, dan kestabilan. Ketika kehadirannya tiba-tiba berkurang atau hilang, kamu mulai merasa ada yang kurang, merasa kehilangan, atau merasa tidak seimbang. Disitulah kamu baru menyadari bahwa perasaanmu telah berubah menjadi cinta, meskipun kamu tidak pernah merasa sedang jatuh cinta sebelumnya. Mere exposure effect menjelaskan mengapa banyak orang berkata, "Aku tidak pernah berniat mencintainya, tapi entah kenapa aku tidak bisa jauh darinya." Karena sebenarnya, perasaan itu telah tumbuh diam-diam seiring waktu. Dan dalam konteks ini, cintamu adalah hasil dari proses panjang yang telah ia mulai lebih dulu. Ia menciptakan ruang emosional yang konsisten, lalu hatimu secara alami menetap di sana. Ketika kamu akhirnya mengakui perasaan itu, kamu bukan sedang memulai cinta, melainkan sedang menyadari bahwa sejak lama hatimu sudah merasa akrab, dan rasa akrab itulah yang berubah menjadi cinta. Menurut teori validasi emosional, cinta sering tumbuh bukan karena ketertarikan fisik atau kata-kata manis, melainkan karena perasaan diakui dan diterima apa adanya. Ketika seseorang mencintaimu lebih dulu, ia cenderung memberikan ruang aman secara emosional. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, memahami perasaanmu tanpa perlu banyak penjelasan, dan membuatmu merasa bahwa apa yang kamu rasakan itu wajar dan berharga. Semua ini sering terjadi secara halus, bahkan nyaris tidak kamu sadari sebagai bentuk cinta. Dalam proses ini, hatimu mulai merasa tenang. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menjadi versi terbaik dari dirimu, dan tidak takut dianggap berlebihan. Setiap kali kamu mengekspresikan diri, emosimu seakan diterima dan ditenangkan. Validasi inilah yang perlahan membangun keterikatan emosional yang dalam. Tanpa sadar, kamu mulai mencari kehadirannya saat sedang lelah,
bingung, atau rapuh, karena hanya bersamanya kamu merasa dipahami. Teori ini menjelaskan mengapa cinta sering muncul bukan karena pengejaran, tetapi karena rasa aman. Ketika seseorang sudah lebih dulu mencintaimu, ia memberikan penguatan emosional yang konsisten, membuatmu merasa cukup dan bernilai. Dari sinilah perasaan cintamu tumbuh sebagai respons alami. Kamu tidak jatuh cinta karena ingin memiliki, melainkan karena hatimu merasa nyaman untuk tinggal. Pada akhirnya, menurut teori validasi emosional, saat kamu mencintainya, itu bukan karena kamu lemah atau bergantung, melainkan karena kamu telah menemukan seseorang yang sejak awal memperlakukan perasaanmu dengan penuh perhatian. Cintamu adalah jawaban dari rasa diterima yang sudah lebih dulu ia hadirkan dalam hidupmu. Dan seringkali kita baru menyebutnya cinta ketika kita menyadari bahwa bersama dia kita boleh menjadi diri sendiri sepenuhnya. Dan tanpa penjelasan logis, kamu hanya merasa tertarik, nyaman, dan terhubung. Dan bisa jadi, perasaan itu muncul karena di suatu titik sebelumnya, ada seseorang yang telah lebih dulu memikirkanmu, memperhatikanmu, dan mencintaimu dalam diam. Maka jika hari ini kamu mencintainya, jangan buru-buru menyalahkan dirimu karena merasa terlalu dalam. Bisa jadi hatimu hanya sedang menangkap sinyal yang telah lama dikirimkan. Karena dalam banyak kisah, cinta bukan dimulai oleh siapa yang paling cepat menyadari, tetapi oleh siapa yang lebih dulu merasakan, meski tidak pernah mengatakannya.